Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang IP, prefix, subnet mask, network address, broadcast address, IP range, dan network range. Tapi sebelum kita masuk ke bahasan itu, pertama-tama prasyarat yang perlu kita persiapkan itu adalah metode konversi dari desimal ke binar dan binar ke desimal. Nah, di sini saya sudah memiliki IP desimal dalam bentuk desimal 192.168.1.1. Di sini saya ingin mengkonversi IP ini, IP versi 4 ini menjadi bentuk binar. Jadi salah satu caranya itu kita bisa siapkan tabel ini. Sebab di dalam satu blok IP ini kan ada blok A, blok B, C, dan D. Nah, di setiap bloknya ini terdapat 8 bit. Apa itu maksudnya 8 bit? Maksud 8 bit itu ialah 8 binary digit di tiap blok ini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian konversinya. Di bagian konversi ini, karena kita menggunakan 8 bit, kita memecah setiap blok ini menjadi perhitungan yang terpisah agar lebih mudah. Jadi di sini ada 4, ada 192, kemudian ada 168, kemudian ada 1 dan ada 1. Di sini kita menggunakan basis 2, yaitu 2 pangkat 0 hingga 2 pangkat 7. Kenapa hingga 2 pangkat 7? Sebab tadi kita memiliki 8 bit dan kita itu memulainya dari 0. Itulah mengapa kita hanya sampai 2 pangkat 7 saja. Nah, di sini 2 pangkat 0 itu bernilai 1, 2 pangkat 1 bernilai 2, 2 pangkat 2 bernilai 4, 2 pangkat 3 bernilai 8, 2 pangkat 4 bernilai 16, 2 pangkat 5 bernilai 32, 2 pangkat 6 bernilai 64, 2 pangkat 7 bernilai 128. Sekarang kita lanjut untuk bagian pertama, 192. 192 berarti, coba kita lihat di angka-angka ini, di perpangkatan ini dan di nilainya ini, kira-kira dari angka-angka yang ada, mana yang paling mendekati dengan 192? Nah, yang paling mendekati pertama itu adalah 128. Karena 128 mendekati 192, itu kita tuliskan 1 di sini. Nah, kemudian 192 dikurang 128 itu berapa? 192 dikurang dengan 128. Itu hasilnya adalah 64. Nah, karena kebetulan angkanya di sini pas, jadi 64. Berarti otomatis dia akan menggunakan blok yang 2 pangkat 6 ini. Otomatis di sini juga 1. Nah, kemudian kita cek. 1 dikali 128 itu hasilnya 128, 1 dikali 64 itu hasilnya 64. Nah, bila kedua ini dijumlahkan berarti 128 ditambah 64, hasilnya sudah 192. Berarti ini sudah oke. Nah, bagian sisanya yang tidak kita gunakan untuk menjumlahkan ini, berarti itu hasilnya 0. Jadi 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, hingga 2 pangkat 0 itu kita isikan dengan 0. Kemudian untuk 168 itu yang pertama 168 itu mendekati dengan 128. Berarti kita di sini tulis 1. Kemudian kita cek dulu 168 kurang 128 itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 40. Ya. Hasilnya 40. Otomatis bagian ini, bagian 64 tidak kita gunakan. Maka di sini kita tuliskan 0. Kemudian jika kita menggunakan 2 pangkat 5, berarti ada 32. Sementara tadi kita ada sisa 40 setelah kita menggunakan blok pertama ini. Berarti di sini kita gunakan 1, kita gunakan 1 di sini, 128 tambah 32 itu masih berapa tuh ya? Sebentar. 160. Berarti masih tersisa 8 lagi untuk IP. Nah, kebetulan di sini ada yang tepat 8, maka kita pilih yang ini. Nah, si 16 itu udah lebih dari 8, maka kita tidak gunakan. Maka di sini sisanya ini kita tuliskan dengan 0. Lalu kita bisa cek ulang apakah perhitungan kita udah benar dengan mengecek bagian yang 1 ini, lalu kita kalikan dengan basisnya. Jadi 1 kali 2 pangkat 7 ditambah dengan 1 kali 2 pangkat 5 tambah dengan 1 kali 2 pangkat 3.
Kenapa yang 0 ini tidak saya hitung? Sebab 0 dikalikan berapapun kan hasilnya 0. Jadi kita fokus pada bagian satunya saja, biar lebih cepat perhitungan untuk ngeceknya. Jadi 128 tambah 32 tambah 8 itu hasilnya 168. Kemudian untuk bagian 1 dan 1 ini, otomatis dia bakal menggunakan bagian terkanan ini. 1, 1. Nah, sebab 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Maka di sini sisanya 0 semua. Oke. Oke, sekarang saya beri contoh kedua. Misalkan saya punya IP versi 4 172.16.254.1/28. Nah, ketika saya konversi ini menjadi binar itu berarti kita siapkan dulu ininya. Kalau semisal masih belum hafal, kita bisa menghitungnya seperti ini. Tapi kalau semisal kalian sudah hafal urutannya ini, kalian bisa menghitungnya tanpa harus melakukan oret-oret. Jadi kita langsung bagi menjadi 4 blok, 172, 16, 254, dan 1. Untuk bagian saya menggaris ini bisa kalian cepatin saja. Oke. Jadi untuk blok pertama 172. 172 itu yang paling mendekatinya pasti dengan 128. Kemudian kita cek 172 dikurang 128 itu menyisakan berapa? Menyisakan 44. 44 itu kalau kita lihat lagi di sini 44 maksud saya. Berarti bagian 64, bagian 2 pangkat 6 ini sudah melebihi nilai 44. Berarti kita tidak menggunakan 2 pangkat 6 dan di sini kita langsung tuliskan 0. Kemudian di bagian 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 itu nilainya 32. Karena 32 kurang dari 44, berarti kita dapat menggunakan ini. 2 pangkat 5 ini kita gunakan, berarti di sini 1. Kemudian kita cek di sini tadi 44. 44 dikurangi 2 pangkat 5 atau 32 itu hasilnya berapa? 12. Nah, sekarang kita punya 12 lagi. Sekarang kita punya 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu nilainya tadi 16. Sementara itu 16 sudah 16 itu sudah lebih dari 12, berarti nggak bisa. Berarti nggak bisa dipakai. Sini 0. Kemudian di sini kita lihat 2 pangkat 3 itu nilainya 8. Nah, ini bisa nih, dia lebih kecil tapi tidak melebihi. Kita bisa menggunakan ini. Berarti di sini jadinya adalah 1. Tadi kita angka terakhirnya 12. 12 itu dikurang dengan 8 berapa? 4. Nah, 4, 2 pangkat 2, 4. Tepat 4. Kalau ada angka yang lebih tepat, kita dapat menggunakan itu, memprioritaskan itu. Berarti di sini. Dan sisanya adalah 0. Kita bisa cek ulang 1 dikali 2 pangkat 7 ditambah dengan 1 dikali 2 pangkat 5 ditambah dengan 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah dengan 1 kali 2 pangkat 2. Nah, hasilnya itu 128 tambah dengan 128 tambah 32 tambah 32 tambah 8 hasilnya ditambah 4 itu hasilnya adalah 172. Setelah blok pertama ini selesai, berarti kita lanjut ke bagian kedua. Bagian kedua 16. 16 otomatis dia tidak akan menggunakan angka kebesar ini. 128 dia 2 pangkat 7 tidak digunakan. 2 pangkat 6 64 dia juga tidak pakai. 2 pangkat 5 32 juga masih kelebihan. 2 pangkat 4 16. 2 pangkat 4 pas 16 berarti di sini 1, kemudian selebihnya 0. Dan 254 ini sudah pasti kita pakai 128. 128 ditambah dengan 64 berapa itu tadi? Sebentar. Nah, ini ada triknya lebih cepatnya itu. Kita bisa lihat
254 itu nilai di bawah 255. Berarti ini sudah pasti dipakai. Kemudian sebab dalam binary itu, dalam 8 digit ini itu rentang untuk IP-nya itu kan berarti 0 hingga 255. Nah, sementara di sini 254. Berarti kurang satu doang dari yang terakhir. Otomatis kita lihat ini bagian 2/0 ini kan 1. Berarti ini udah pasti 1 semua ini, bagian sini, kemudian bagian sini 0. Nah, kemudian yang terakhir, yang 1 ini udah tahu ya, tadi udah dibahas. Oke. Nah, dari blok-blok ini kita satukan kembali. Tadi saya lupa nyatuin untuk IP sebelumnya. Jadi kalau dibentuk dalam ini, itu jadi 101 011 00 000 1000. Kemudian 1111 234 230. Kemudian ini 1 2 3 4. Nih, ini merupakan bentuk biner dari IP 172.16.254.1. Oke. Selanjutnya kita akan membahas detail tentang materi prefix, subnet mask, network address, broadcast address, IP range, dan network range. Oke, kita masuk ke soal pertama. Kita gunakan soal yang tadi saja. Soal mudah dulu, 192.168.1.1/24. Di sini, yang menjadi kunci itu adalah pada prefix. Yang mana yang disebut prefix? Bagian ini merupakan prefix. Prefix itu merupakan akhiran yang ada di ini yang menandakan itu berapa porsi untuk si network dan berapa porsi untuk si host. Jadi dalam blok tadi itu kan terdapat untuk bagian jaringan, 3 blok pertama itu untuk bagian jaringan, dan 1 blok terakhir itu bagian host. Kemudian kita masuk nih ke pembahasan kita. Berarti ini IP-nya ini IP. Kemudian kita masuk prefixnya itu tadi. Prefixnya itu 24. Kemudian apa tadi? Subnet. Kita cari subnet mask dulu. Subnet mask. Cara menghitungnya kita cek nih dari prefix ini. Dalam IP ini dia itu kan ada 8 bit di tiap apa tadi? Di tiap ininya. Di tiap bloknya itu terdapat 8 bit. Berarti keseluruhannya ini adalah 32. Nah, di sini prefixnya sudah diambil 24. Berarti 32 dikurang 24. 32 dikurang 24 berarti 8 ya. Otomatis di subnet mask ini terdapat 24 digit 1, digit biner 1. Tuh agak apa. Ini 8 kali 3 24. Nah, berarti sisanya kita tuliskan 0. Ini yang tadi saya maksud. Jadi di bagian sini adalah network. Bagian di sini adalah host. Nah, kita lanjut. Setelah kita menemukan subnet mask, kita bisa coba konversi. Ini kan dalam bentuk biner. Semisal kita mau cek ini bentuk bentuk desimalnya seperti apa, berarti kita menggunakan cara yang tadi. Tapi karena di sini saya mau cepat, di sini berarti karena 1 semua, berarti ini udah 255. Ini juga udah penuh satunya, 8 digit semuanya 1, berarti 255. Kemudian di sini juga 255, dan di akhir ini 0 semua, berarti 0. Inilah subnet masknya dalam bentuk desimal. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita ingin mencari network address.
Gimana cara nyari network address? Nah, jadi cari network address ini kita gunakan apa namanya itu, IP di N kan dengan si subnet mask. Di sini IP-nya tadi 192.168.1.1. Si IP kita bisa konversi dulu. Tadi kan kita sudah konversi. Terbalik. Nah, ini dia itu dalam bentuk binernya itu tadi berapa? Ayo. Dalam bentuk binernya itu tadi kita udah konversi 11.000. Kelebihan kah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebaiknya nulisin ini sesuai barisnya nanti agar kita lebih mudah. Kemudian 11.000, kemudian ada 1010, 101, kemudian 000. Oke, dapat 8 digit. Kemudian dan yang terakhir oke, untuk bagian IP-nya sudah. Kemudian kita ambil lagi tadi subnet masknya, yang ininya, yang binernya kita ambil dan kita sejajarkan dengan ini agar memudahkan kita nanti dalam proses perhitungan. 111, 1, 2, 3, 4. Aduh, nggak pas ini. Dan yang terakhirnya tadi 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita lakukan operasi N. Apa sih operasi N maksudnya? Operasi N itu, misalkan kita punya dua ini. Misalkan kita punya dua input A, B. Misalkan kita punya input A dan B, lalu kita lakukan N, maka terdapat hasil Z misalnya. Z ini di sini asumsinya output. Ketika kita N kan, bentar, ini nah, ketika A dan B ini kita N kan, itu nilainya 0, kita N kan untuk input 0 dan 0, kemudian 0 untuk input 0 dan B-nya 1, 0 untuk input A1 dan input B0, dan 1 untuk input A1 dan B1. Jadi kalau pada gerbang N, kuncinya itu ada di sini. Kuncinya ada di sini, kita lihat. Semisal kita memiliki lebih banyak inputan, semisal salah satu dari inputan itu adalah 0, itu udah pasti nilai N-nya 0. Tapi semisal semua inputan itu adalah 1, maka outputnya juga 1. Itu kuncinya pada gerbang N. Oke, itu untuk dasar N-nya. Kita lanjut ke perhitungan tadi. Ini tinggal kita N kan, 1 di N1, 1, 1 N1, 1. Nah, jadi inilah gunanya kita mensejajarkan ini agar kita mudah untuk menghitung saat ini. Ini karena di sini 0, udah pasti 0 di sini. Oke. Kemudian ini 1. 0 kali 1, 0. 1, 1, 0, 0. Ini 1, ini 0, 0, 0. Dan ini cuma bagian akhir 1, selebihnya 0. Kemudian di sini juga, karena di sini semua 0, berarti di sini 0. Nah, inilah network address dari alamat IP tadi. Oke. Pusing? Oke, pusing dikit nggak apa-apa.
Kita coba konversi lagi network address-nya ini berapa. Ini kalau kita lihat bagian ini berarti itu ada 21 di awal, berarti ini 192. Kemudian ini 10101 ini 168. Kemudian bagian ini ini 1. Kemudian ini yang terakhir 0. Oke, setelah tahap ini kita lanjut ke mencari broadcast address. Tapi untuk bisa mendapatkan broadcast address kita perlu tahu range IP-nya itu ada di mana aja gitu. Berarti range IP, kita coba cari IP range-nya dulu. Kita gunakan bagian ini, bagian network address. Kelebihan ini kayaknya. Kemudian nah, di sini ingat tadi kita ada bahasan prefix. Prefix ini dari awal hingga akhir itu menjadi kunci. Nah, kita lihat di bagian prefix, batas antara network dan hostnya itu adalah di bagian ini. Jadi kita bisa batasi di bagian yang digit ini. Nah, berarti ini bagian host. Untuk host pertama, itu akan menjadi network address-nya. Nah, jadi karena di dalam pengaturan IP ini, dia itu kita akan menggunakan dua alamat host ini untuk network address dan broadcast address. Jadi berarti bagian awal ini akan menjadi network address, kemudian kita lanjut untuk host selanjutnya itu 0000 0001, kemudian 0000 0010 dan seterusnya hingga nanti bagian hostnya ini adalah satu semua. Udah pas belum ini? 1, 2, 3, 4, oke. Nah, jadi pada bagian host yang bagian awal itu menjadi network address, bagian akhir itu menjadi broadcast address. Yang disebut dengan IP range adalah sisanya. Nah, oke. Sekarang kita cek. Berarti di bagian ini itu dimulai dari bagian 000001. Yang berarti itu kalau kita ini bagian sini sama semua, bagian sini sama semua. Bagian sini sama semua. Berarti kita konversi ke desimal itu jadinya kita cek lagi yang tadi 192, 168, kemudian 1. Nah, berarti ini 1 untuk yang host pertamanya. Kemudian sampai nanti dia di sini 1111 1110. Sebab untuk bagian yang paling terakhir itu akan digunakan oleh si broadcast address seperti yang saya bahas tadi. Berarti untuk bagian ini itu jadi 192, 168, 168, 1, dan ini berapa ini? Coba kita cek, ini berarti cuma 0 di sini, berarti 254. Berarti IP range untuk IP ini itu IP range-nya adalah dimulai dari 192, 168, 11 hingga 192, 168, 1254. Kemudian untuk broadcast address-nya itu yang terakhir tadi, yang ini, itu berarti ini kan tadi 254, berarti tambah 1 aja. 192, 168, 1255. Ini untuk broadcast address pada IP 192.168.1.1 dengan prefix 24. Oke, selanjutnya ini untuk
network range itu dapat kita modifikasi dari bagian kiri. Kalau tadi kita melihat pada bagian kanan, ini kita melihat di bagian kiri, tapi mungkin bagian ini tidak usah saya bahas di sini. Kita bahas di soal selanjutnya sebentar. Untuk kasus ini network range-nya itu yang tadi karena bagian hostnya itu tepat memiliki 8 ini, jadi kita tidak bisa cek. Jadi saya berikan soal berikutnya saja. Baik, untuk soal selanjutnya, soal kedua, kita gunakan IP 172.16.254.1/28. Yang tadi udah kita konversi ke diner itu dia nilainya berapa tadi? 101 1010 1100 000 10000. Oke. Selanjutnya kita pertama-tama kita cek lagi prefiksnya 28. Kemudian kita dari prefiks ini kita bisa mendapatkan nilai subnet mask. Karena dia 28 berarti 32 dikurang 28 itu hasilnya 4. Berarti ada 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Ini 8 kali 3 24, sisa 4 lagi 1 2 3 4. Nah, ini udah pas 28 dan sisanya 0. 2 3 4. Nah, jadi bagian ini kita batasin, ini untuk bagian networknya dan ini bagian untuk host. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Itu kita akan mencari ini subnet masknya udah kita temukan. Oh sebentar, kita konversi dulu nih. Ini subnet masknya dalam desimal itu nggak usah di sini deh, di sini aja. Ini berarti 255. Ini juga 255. Ini juga 255. Ini berapa ini? 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 ya. 128 tambah. Oke, jadi ini 255 240. Kemudian kita setelah menemukan subnet mask, kita coba cari sebentar, ini tadi prefix ya. Prefix, kemudian subnet mask, kemudian network address dulu. Kita tinggal tulisin ulang seperti yang saya bahas tadi. Subnet mask dikali dengan IP, bisa subnet mask di N kan dengan IP yang diberikan. 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4. Udah pas belum ini? 1 2 3. Kurang 1 ini. Oke, ini buat si SM tadi. Kemudian yang awal tadi tuh 1 0 1 0 1 1 1. 1 1 0 0. Kemudian 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1. Ini yang saya lihat sekarang ini bagian ini. Saya nyalin ini 1 1 1 1 1 1 0. Kemudian yang terakhir itu 0 0 0 0 0 0 0 1. Kita N kan, itu berarti jadinya ini 1, ini 0, ini 1, ini 0, ini 1 1 0 0
Oke, ini buat network address. Kalau kita konversikan ini, itu berarti ini sama, berarti ini 172. Kemudian ini 12, ini 2,7, 2,6, 2,5, 2,4, 16. Kemudian yang ini 254. Kemudian yang terakhir 0. Aduh, jatuh buku saya. Oke, inilah network address-nya. Setelah kita menemukan network address, kita coba cari IP range-nya dulu agar kita bisa menemukan IP range. Itu kita ambil yang binernya tadi. Dia dibagi sini. Jadi untuk IP range itu kita hanya fokus ke bagian di sini, bagian kanannya. Sebab bagian di sini itu adalah bagian network. Sisa yang bagian kiri sini itu network, dan yang ini adalah untuk host. Jadi ini buat jaringannya, ini buat si host. Host itu maksudnya kayak perangkat kita, perangkat kayak telepon atau lainnya. Oke, di sini 0000 ini menjadi 172 16 254 0, itu menjadi network address-nya tadi. Nah, kita masuk host-nya itu pada ini. Ini host pertama, kemudian ini ini host kedua. Kemudian ini host ketiga dan seterusnya hingga nanti di sini satu semua. Kemudian di bagian ini berarti sini 0, ini 1, 1, 1. Ini bisa kita konversi bagian ini. Ini. Ingat, bagian-bagian sini sama. Ini sama. Tapi perlu kita lihat kalau buat mengkonversi ulangnya, itu kita melihatnya satu blok ini. Memang hostnya hanya ada segini, tapi kita perlu melihat pada bagian yang ada di blok ini untuk mengkonversikannya kembali ke dalam bentuk desimalnya. Nah, untuk bagian ini kan tadi sama 172, ini tadi berapa? 16, 254. Nah, berarti di sini 172, 16, 254. Dot yang pertama ini 0000, 0001. Di sini 0000. Nah, ini berarti 1. Ini untuk yang host pertama yang dapat kita gunakan. Terus yang keduanya ini 172, 16, 254, 2. Kemudian yang ini 172, 16, 254, berapa ini? 3. Sebab ini kan 240 tambah 242, 3. Ingat di sini bagian sini ada ininya sebenarnya. Cuma memang biar cepatnya tadi langsung aja tadi. Sebab kita fokus ke host. Oke. Kemudian hingga nanti dia nyampai seterusnya, nyampai bagian ini berarti 240, 241, 241, 242, 243. Berarti berapa itu? 241, 2, 242, 4, 246, terus 243, 8, 86, 14 ya? Bentar, saya agak ragu. Ya benar 14. Oke, berarti range-nya itu dari sini hingga sampai sini. Itu merupakan IP range. Dan di bagian yang terakhir ini adalah broadcast address-nya, berarti 172, 16, 254, dan 15. Ini adalah untuk broadcast address-nya. Dan bila kita tuliskan ulang, berarti IP range-nya itu, sorry ya, tulisan saya ini agak berantakan karena ya seperti itu. Semoga dapat dimengerti. 172, 16, 254, 1 hingga 172, 16, 254, berapa tadi? 14. Kemudian untuk broadcast-nya itu tadi 172, 16,
254 15. Oke. Untuk bagian ini kita sudah selesai nih, bagian range, bagian IP-nya tadi. Terus tadi kita mau cari apa satu lagi? Network range. Sekarang kita mengubah sudut pandang kita untuk network range. Jadi kita ambil lagi tadi yang ada di network address ini, itu nilainya, maksud saya nilai binarnya 101. Oke, nah kita batasin nih. Saya batasinnya dari mana? Batasinnya itu kita lihat prefix tadi. Prefix yang ada subnet masknya ini. Prefix ini akan menentukan subnet mask, dan subnet mask ini akan menentukan bagian mana yang merupakan bagian jaringan dan bagian mana yang merupakan milik host. Sekarang sudut pandangnya kita ubah. Tadi kita bermain dengan host, dan di sini kita bermain dengan networknya. Ini tadi host. Kita fokus ke network dan kita fokus ke bagian ke arah sini. Oke ya. Nah, jadi pada network itu yang kita ubah berarti blok yang ini nih. Blok yang ini kita bisa ubah. Ini berarti kita ubah dari 0001, 0010, 0011 dan seterusnya hingga 1111. Kemudian yang bagian hostnya ini, karena kita fokusnya ke bagian network, itu 0 semua. 0000, 0000, 0000. Oke. Sekarang kita cek. Untuk blok pertama, untuk bagian pertama, itu kalau kita konversikan ke desimal, itu ada 172, 16, 254, dan 0. Dan untuk yang kedua itu 172, 16, 254, ini berapa? Nah, ini untuk bagian network kita perlu memperhatikan ini. Coba kita lihat. Ingat tadi ini 2/0, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7. Berarti ini sekarang posisinya adalah di 2/ berapa? Ayo. 2/5 ya? Iya ding. 5 apa 4 ini? 7, 6, 5, 4. 4 maksud saya. 2/4. Berarti 2/4 itu 16. Jadinya di sini berarti dot 16. Kemudian ada lagi kemungkinan 0010. 0010 itu berarti karena tadi di sini 2/4, di sini 2/5, 2/5 itu 32, 16, 254, 32. Kemudian di bagian sini ini berapa ini? 4 ini 16 tambah 32, 48 ya? Oke. Dan seterusnya sampai nanti di bagian terakhirnya itu adalah, bentar, ini karena kebetulan IP-nya dikit, enggak dikit. Kita langsung cek bagian akhirnya dulu. Bagian akhirnya ini satu-satu semua. Berarti maksimalnya itu 172, 172, 16, 254. Kemudian ini berapa ini? 111. Sini maksimalnya adalah 240. Jadi dengan prefix dan IP ini, mana tadi IP 172, 16, 16, 254,
IP ini yang memiliki prefix 28 itu ada beberapa blok ini nih. Jadi ini network address pertama, ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya hingga dua bagian yang ini. Itulah untuk bagian network. Berarti kalau network range-nya itu kita bakal ngecek di bagian sini. Berarti dari 172.16.254.0 hingga 172.16.254.240. Waduh, nggak kerekam ya kayak bagian ini. Oke. Mungkin begitu aja video kali ini, semoga dapat dipahami. Dan bila ada yang kurang jelas bisa di komen atau langsung ditanya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.